sejahtera. Nama saya Laili Nahyati, jurusan Pendidikan Dasar kelas 1B, Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA. Saya akan memaparkan materi yang berjudul Membedah Perundungan atau Bullying yang semakin marak di kehidupan bermasyarakat. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar dengan dosen pengampu Dr. Hajar Ihsana El Kuluko, MPD. Selamat menyaksikan. Apa itu bullying? Bullying adalah pola perilaku, bukan insiden yang terjadi sekali-kali. Anak-anak yang melakukan bullying biasanya berasal dari status sosial atau posisi kekuasaan yang lebih tinggi, seperti anak-anak yang lebih besar, lebih kuat, atau dianggap populer sehingga dapat menyalahgunakan posisinya. Anda biasanya dapat mengidentifikasi bullying melalui 3 karakteristik berikut. Disengaja untuk menyakiti, terjadi secara berulang-ulang, dan ada perbedaan kekuasaan. Seorang pelaku bullying memang bermaksud menyebabkan rasa sakit pada korbannya, baik menyakiti fisik atau kata-kata atau perilaku yang menyakitkan, dan melakukannya berulang kali. Anak laki-laki lebih mungkin mengalami bullying fisik, sedangkan anak perempuan lebih mungkin mengalami bullying secara psikologis. Pembulian atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan perundungan merupakan salah satu permasalahan yang sering kali terjadi dalam dunia pendidikan. Di tahun 2022, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat sebanyak 266 kasus bullying dengan kekerasan fisik dan mental terjadi di lingkungan sekolah. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berada pada angka 53 kasus. Di samping itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerapkan program pendidikan karakter sebagai salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah. Tetapi, apakah pendidikan karakter saja sudah cukup? Pendidikan karakter mulai digerakkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak 2016 lalu. Program ini berfungsi untuk membentuk karakter peserta didik melalui nilai-nilai utama, yakni religius, nasionalis, mandiri, integritas, dan gotong royong sebagai prioritas pengembangan penguatan pendidikan karakter. Program pendidikan karakter dapat menjadi salah satu upaya untuk mencegah terjadinya permasalahan yang berkaitan dengan moral peserta didik, seperti contohnya pembulian. Pendidikan karakter saja tidak cukup untuk mencegah terjadinya bullying di lingkungan sekolah, sebab dibutuhkan kerjasama banyak pihak, terutama pendidikan dalam keluarga dan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga tidak mengkhususkan pendidikan karakter ini hanya dilakukan di sekolah. Hal-hal dasar yang berkaitan dengan pembentukan karakter anak, seperti sopan santun, harus diterapkan terlebih dahulu oleh orang tua dan keluarga, sehingga dapat lebih dikuatkan lagi oleh pihak sekolah. Mengenai bullying ini pun harus terus disosialisasikan tidak hanya kepada warga sekolah, tetapi juga kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep Trisentra pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Dalam konsep tersebut, keluarga, masyarakat, dan sekolah memiliki peran penting dalam pembentukan karakter seseorang. Ketiganya saling mengisi dan melengkapi. Perilaku bullying bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Perilaku bullying bisa terlihat sangat jelas, tetapi tidak jarang juga terjadi secara tersembunyi. Anak yang mengalami pengucilan biasanya akan lebih sering terlihat sendiri. Ada beberapa penyebab seorang anak mengalami social bullying. Misalnya, pelaku merasa iri dengan kelebihan yang dimiliki korban. Korban memang mengalami kesulitan atau kelemahan dalam bergaul dan bersosialisasi. Korban pernah atau suka melakukan suatu perilaku atau kebiasaan yang dipandang aneh. Peran sekolah dalam mencegah bullying yaitu menanggapi masalah dengan serius. Jadi seringkali sebagai guru ketika terjadi masalah antara anak muridnya, guru cenderung menanggapinya dengan biasa saja. Padahal hal tersebut biasanya
bisa jadi salah satu bentuk bullying. Apabila terus dibiarkan, maka akan membuat korban merasa semakin tersudut dan tidak ada yang membantu. Itulah kenapa seorang guru harus peka dengan muridnya. Jangan langsung menyalahkan tanpa mengetahui penyebabnya terlebih dahulu. Jika masalah yang terjadi ditangani dengan serius, tentunya anak yang menjadi korban akan merasa sedikit aman. Lalu, memberitahu mana yang benar dan mana yang salah. Peran sekolah dalam mencegah bullying bisa dilakukan dengan membentuk karakter anak. Caranya, dengan memberitahukan mana yang benar dan mana yang salah. Anak-anak cenderung tanpa sadar melakukan bullying karena didikan orang tua ataupun karena lingkungannya. Jadi, sebagai seorang guru atau pengganti orang tua, guru harus bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Saat ada anak yang melapor menjadi korban pembulian, cobalah untuk menanggapinya dengan memberikan empati, dengan menyediakan waktu untuk berkonsultasi. Memungkinkan setiap sekolah pastinya menyediakan pembelajaran BK atau ruangan untuk konseling. Namun, cukup banyak juga sekolah yang kurang memaksimalkan penggunaan BK. Secara umum, anak-anak yang biasanya melanggar aturan sekolah akan masuk ruangan tersebut. Lalu, bagaimana dengan anak yang ingin menyuarakan pendapatnya tapi merasa takut? Itulah kenapa dibutuhkan waktu untuk berkonsultasi pada setiap anak. Tujuannya untuk menemukan korban bullying yang takut untuk mengungkapkan perasaannya. Jika setiap sekolah menyediakan waktu agar muridnya bisa melakukan konsultasi, tindakan bullying pasti akan bisa berkurang. Lalu membantu anak untuk menunjukkan prestasi. Sekolah adalah tempat anak untuk mendapatkan ilmu dan mengembangkan bakat terpendamnya. Selain itu, sekolah juga bisa menjadi tempat yang positif apabila lingkungannya juga positif. Sayangnya, pasti setidaknya ada satu anak yang membawa energi negatif, sehingga memicu terjadinya pembulian. Namun, jika sekolah mampu menjadikan anak-anak berkembang dan menemukan prestasi mereka, tentu tindakan bullying bisa dikurangi. Jadi, guru bisa membantu anak untuk menunjukkan prestasinya sehingga tercipta lingkungan yang positif. Dengan melibatkan orang tua, saat masalah yang terjadi ternyata memang menjurus atau memicu ke arah pembulian, ada baiknya untuk melibatkan orang tua. Tujuannya bukan untuk membuat orang tua malu, melainkan membantu menemukan solusi yang terbaik bagi pihak pelaku dan korban. Pasalnya, jika dibiarkan nantinya bisa saja terjadi kasus yang kita tidak inginkan, seperti kasus bunuh diri. Jadi, tidak ada salahnya jika pihak sekolah ingin mempertemukan orang tua, pelaku, dan korban. Hal ini akan membantu orang tua untuk mengetahui perkembangan anak sehingga bisa tahu letak kesalahan anak ada di mana. Jika dirasa tidak memungkinkan, pihak sekolah bisa meminta bantuan secara eksternal sebagai peran sekolah dalam mencegah bullying. Di atas adalah beberapa peran dari pihak sekolah yang akan membantu anak agar tidak mengalami bullying kembali di sekolah. Jadi, kesimpulannya adalah tindakan bullying adalah tindakan yang tidak terpuji dan harus kita hindari. Mari kita menjadikan situasi yang selalu baik, saling menghargai dan menghormati sesama manusia. Demikianlah video pemaparan dari saya, semoga bermanfaat.